Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan kalian sekali mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idznillah kitaban muajjalan wa man yurid thawab ad-dunya nu'tihi minha wa man yurid thawab al-akhirah nu'tihi minha wa sanajzi asy-syakirin. Tidaklah kematian melainkan hadir atas izin dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang tujuannya adalah dunia, maka Allah hadirkan dunia untuknya. Bagi mereka yang tujuannya adalah akhirat, maka Allah hadirkan akhirat untuknya. Dan Allah akan membalas hamba-hamba yang pandai bersyukur. Quran Surah Ali Imran ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap yang bernafas pasti akan mati, dan akan dikembalikan nanti setiap perbuatan kalian di hari kiamat. Maka bersyukurlah bagi golongan yang diletakkan di surga dan dijauhkan dari api neraka, sebab mereka adalah golongan orang-orang yang beruntung. Dan ketahuilah, dunia adalah perhiasan senda gurau yang banyak menipu manusia. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernafas pasti akan mati, kemudian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idama فخلقنا الإذام فكسونا لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Manusia diciptakan dari saripati tanah, makan dari makanan yang berasal dari tanah, minum dari sumber minuman yang berasal dari tanah. Itu kenapa manusia akan dikembalikan kepada tanah. Setelah makan dari saripati, makanan yang ditanam di tanah,
berubah menjadi nutfah, sperma yang disimpan di rahim yang kokoh. Dari nutfah menjadi alaqah, segumpal darah. Dari alaqah menjadi mudghah, segumpal daging. Dari segumpal daging ditutup dengan tulang, kemudian ditutup lagi menjadi daging, hingga menjadi manusia yang sempurna dan berbeda-beda. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Tapi jangan lupa, akhirmu adalah kematian. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dan nanti akan dikembalikan pada fase yaumul ba'ats, dibangkitkan setelah kematian. Quran surah Al-Mu'minun surat 23 ayat 12, 13, 14, 15. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a. Tidak ada perkara yang membuat kita berkah dan dimuliakan kecuali memperbanyak doa di kesempatan yang berbahagia ini. Surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, maka siapa yang rajin berdoa, maka hajat dan keinginannya akan dikabulkan. Hadirin yang berbahagia, sidang salat subuh rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah mengawali berkah subuh ini. Semoga hari ini Allah jadikan kita hamba-hamba yang semakin dekat dan taat kepada Allah. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni laddata ma'syiatik warzuqni laddata ta'atik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyi wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, setelah berdoa saya akan mengajak jamaah untuk melakukan 4 amalan pembuka pintu rezeki. Saya berdoa kepada Allah semoga yang hadir pagi ini pulang membawa berkah, rezekinya melimpah, rumah tangganya sakinah, anak-anaknya menyejukkan jiwa, istrinya soleha, suaminya tak bertingkah, uang belanjanya ditambah, hutang dan cicilannya lunas, dan segera berangkat ke Baitullah. Ada 4 amalan pembuka pintu rezeki. Fis sabah,
di waktu subuh. Yang pertama adalah surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lam tabur. Siapa yang dekat dengan Quran, siapa yang dekat dengan solat, siapa yang dekat dengan sedekah, maka demi Allah engkau berbisnis kepada Allah dengan tijaratan lam tabur, dengan bisnis yang tidak pernah merugi. Demi Allah, 3 tabiat ini akan membuat rezeki kita selalu lancar. Yang kedua, ayat 1000 dinar dalam Quran surah At-Talaq surat 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang taat kepada Allah, selama ia taat, Allah hadirkan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Sebaiknya wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maksiatlah yang menutup pintu rezeki, maksiatlah yang menyempitkan hidup kita. Maka demi Allah, tuntutan bagi seorang mukmin, jauhi perbuatan dosa dan maksiat kalau ingin rezekinya lancar. Yang ketiga, Ibnu Abbas berkata, membaca suratul Waqiah tiap hari maka akan menghapus kemiskinan dalam hidup kita. Yang keempat, surat Al-Baqarah 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang berinfak setiap siang dan malam hari, sedekahnya sehari 2 kali, maka Allah berjanji hidupnya tidak akan pernah sedih, hidupnya akan selalu penuh dengan kebaikan dan rezeki yang melimpah. Itu kenapa infak bagian dari seorang kehormatan muslim yang harus kita jaga. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan dengan sedekah infak di waktu pagi sambil berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang berinfak di pagi ini Allah limpahkan rezekinya. InsyaAllah akan ada petugas yang bawa kantong ajaib. Silakan masukkan sedekah pagi Anda di kantong ajaib ini. Semoga sedekah pagi ini membuat rezeki kita semakin berkah. Perhatian, sedekahnya ada 2 aturan. Yang pertama, banyak tapi ikhlas. Yang kedua, mohon tidak memasukkan uang yang berwarna abu-abu, apalagi dimasukkan ke kotak amal berbunyi plung 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 jreng. Maka siapkan sedekah yang terbaik, sebab demi Allah, semakin bagus sedekah kita di jalan Allah akan memudahkan rezeki semakin baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Sedekah adalah kebaikan yang akan berbalas dengan kebaikan. Hadirin yang berbahagia, yuk kita akan jalankan sedekah keliling sambil bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqilid dhalimin bid-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semuanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqilid dhalimin bid-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin.
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semuanya Allahumma salli wa asqili dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Salam takdim Riza Muhammad kepada Ketua BKM Badan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah Bapak Haji Ibrahim Yusuf. Ismun Jamil, nama yang indah. Ada dua nabi yang disebut dalam namanya. Semoga beliau selalu istiqamah dalam menjalankan tugas untuk mengajak masyarakat memakmurkan masjid. Sebab demi Allah, kemakmuran masjid menentukan harga diri umat Islam di masa depan. Kenapa Masjidil Aqsa bisa ditenggelamkan oleh orang Israel dan Yahudi? Sebab orang-orang Yahudi bukan tidak yakin kepada keislaman atau kemukminan, namun mereka tahu dengan kelicikan yang luar biasa. Orang Yahudi tahu umat Islam akan berjaya kalau solat subuhnya sebanyak solat Jumat. Sekarang kita lihat, Perdana Menteri pertama Israel berkata, ketika aku membakar Masjidil Aqsa untuk pertama kali, malamnya aku tidak bisa tidur karena khawatir bangsa-bangsa Arab akan berbondong-bondong datang ke Israel, menyerang Israel. Ternyata aku berhadapan dengan umat yang sedang tidur. Aku sedang berhadapan dengan umat yang sedang tidur. Dia tahu
umat Islam sedang tidur dan tidak pernah bangkit. Kenapa dia berani menghancurkan Masjidil Aqsa? Sebab kita memang sedang tidur. Patokannya adalah salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Siapa yang salat subuh, maka orang itu dalam jaminannya Allah. Dan kita tahu Nabi Allah Isa alaihissalam akan diturunkan di Damaskus, Masjid Menara Putih Syria, bersama Al-Mahdi. Itu pun diturunkan waktu subuh. Dan kita tahu kenapa adzan subuh beda. Ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Dan kita tahu kehormatan seorang muslim ditentukan di waktu subuh. Kalau subuhnya banyak, makmur, maka demi Allah Palestina akan mampu kita rebut kembali. Namun kalau sholat masjid di setiap masjid muslim sepi di waktu subuh, ini menandakan Anda sedang tidur, Anda dan saya sedang lemah. Maka semoga subuh ini menjadikan kekuatan kita untuk bangkit kembali, menjadikan kekuatan kita untuk menghargai subuh sebagai kekuatan umat Islam. Yang saya hormati Bapak dari Fosil ya, volume silaturahim masjid. Semoga masjid-masjid kita hidup kembali dengan kemakmuran umat, hingga kita menjadi umat yang selalu diridai Allah dengan memakmurkan masjid. Yang saya hormati segenap pengurus BKM Al-Hidayah, ibu-ibu perwiritan, adik-adik dari Maskanul Khuffaz, santri-santri, semua jamaah yang hadir. Semoga hari ini tausiah ini mengingatkan pribadi saya dan antum semuanya untuk berbenah diri. Kenapa saya katakan berbenah diri? Banyak manusia yang sudah luput dari hakikat kenapa ia diciptakan. Hadirin yang berbahagia, surat Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Ibu pikir dihadirkan ke dunia untuk bersantai. Anda pikir menghiasi dunia untuk bersenang-senang. Kita pikir hadir di sini untuk bermain-main. Jelas ini satu pemikiran yang sempit jamaah. Sehingga apa? Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akilata illa qus'atiha. Hampir engkau seperti hidangan yang dicabi oleh musuh-musuh kalian. Faqala qailun, sahabat bertanya, wa min qillati nahnu yawma idin, apakah kami saat itu sedikit ya Rasulullah? La, bal antum yawma idin kathir, kalian di akhir zaman banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail, tetapi banyaknya kalian tak berkualitas, banyaknya kalian tak bermutu, seperti buih di lautan, berbusa tapi tak berdaya. Limada ya Rasulullah? Kenapa? Sebab umat di akhir zaman terserang virus yang lebih mematikan daripada corona. Ibu, corona hanya membunuh imun. Tetapi virus yang satu ini bukan cuma menghancurkan imun, tetapi iman dan imun sekaligus. Lalu apa virus itu ya Rasulullah? Al-wahn. Faqala qailun, mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, wa mal wahn? Virus apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia, tidak mempersiapkan bekal akhirat secukupnya. Terlalu penting dengan dunia. Waktu Anda, tenaga Anda, energi Anda habis untuk mikirin dunia, sisanya baru mikirin masjid. Halo? Tidur?
Oh, kirain. Bapak Ibu, tolong jawab dengan jujur. Tolong jawab dengan jujur. Waktu yang kita punya dalam menjalani hidup ini, mana banyak yang kita urus? Habis urusan dunia atau akhirat? Akhirnya kita sepakat, jamaah. Akhirnya kita sepakat. Waktu Anda dan saya tergilas oleh dunia, sedangkan Anda tahu al-wahan, penyakit yang merontakkan semangat umat Islam, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu ambisi besar kepada dunia tapi lupa untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat. Bukankah kita diciptakan dengan tujuan? Bukankah kita dihadirkan di muka bumi dengan maksud Rabbana ma khalaqta hadza batila? Tidak sia-sia Allah menciptakan kita, sebab ada tujuan, jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu apa tujuan kita? Yang pertama, kita buka Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ingat, hidup ini adalah amanat. Ibu, amanat. Cukup jelas? Oh, jelas banget. Hidup ini amanat, Pak. Jelas ini amanat yang pernah dibebankan kepada langit, bumi, gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka menolak karena khawatir berkhianat dengan amanat ini. Tetapi wahamalahal insan, Anda menerima, saya menerima. Innahu kana zaluman jahula. Berapa banyak manusia yang bersifat bodoh sebab ingkar kepada amanat yang telah ia pegang sebagai perjanjian kepada Allah. Maka tanamkan di mindset hidup kita. Kita diciptakan di muka bumi kan menjalankan sebuah misi, amanat yang luar biasa. Hadirin yang berbahagia, apa amanat itu? Yang pertama, 3 transaksi yang sudah Anda buat. Bapak dan ibu, jangan pernah lupa 3 sumpah ini. Adik, jangan pernah abaikan 3 sumpah ini. Apalagi amnesia, pura-pura lupa. Apa sumpah yang sudah Anda buat bersama saya? Surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadihim ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ruh telah dicipta untuk taat kepada Allah. Alastu bi rabbikum, ada sebuah question, pertanyaan besar. Apakah aku ini Rabb kalian? Kita menjawab qalu bala syahidana, Allah, kami bersaksi. Kami bersaksi untuk selalu taat dan setia kepada Engkau. Lalu ibu bapak, sumpah yang sudah kita buat dalam Quran surah Al-An'am 162. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatmu, ibadahmu, hidupmu, matimu untuk Allah. Sampai di sini coba introspeksi diri. Apakah betul hidup Anda untuk Allah? Apakah benar dimensi akhirat lebih besar daripada dunia? Apakah benar salat kita lebih khusyuk yang kita kerjakan kepada Allah? Yang ketiga, Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan pernah kau hiasi hidup kecuali isi dengan ibadah-ibadah yang sudah menjadi ketentuan dan transaksi kita kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, coba buka surat Al-Qasas ayat 77. Wa ba'tagi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ingat, wa ba'tagi fima atakallahu darul akhirah, kejar urusan akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan urusan dunia. Sampai di sini Anda tidak salah memiliki dunia, ibu. Anda tidak salah menumpuk dunia.
Anda tidak salah memiliki barang-barang materi di dunia, sebab kita memang hidup di dunia. Tetapi prioritas yang harus kita sadar menempatkannya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat dulu, penuhi kuota akhirat, setelah itu mainkan peran Anda di dunia. Tapi kan selama ini Anda tidak, kita tidak. Yang kita perankan pertama dunia, setelah itu sisa-sisa energi kita baru kita pakai untuk Allah Subhanahu wa taala. I think it's not fair. Nggak adil, guys. Halo Besti? Halo Besti? Nggak adil. Anda dan saya tidak adil, karena Anda dan saya salah menempatkan porsi. Ingat Pak, wabtaghi fima attaqallahu dar akhirah. Porsi kita untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan untuk urusan dunia. Selama ini kita salah menempatkan porsi. Dunia di atas, kepentingan akhirat di bawah. Itu yang membuat kita tidak amanat dalam menjalankan kehidupan yang Allah titipkan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita kuatkan kembali visi dan misi hidup di dunia. Kalau ternyata dunia diciptakan agar kita mengamalkan Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah persiapanmu untuk kampung akhirat. Ternyata hidup kita bukan cuma di kampung dunia, tetapi kita akan hidup selamanya di kampung akhirat. Inilah kalimat yang sering dilupakan. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang harus kita lakukan? Surat Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka tugas kita yang pertama adalah memperbanyak amal. Titik. Tidak ada perbuatan yang harus kita lakukan pagi ini, Bapak Ibu sadar, kecuali apa? Ahsanu amala. Kita bikin amal yang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Untuk persiapan kampung akhirat berikutnya. Coba Anda perhatikan hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah 4258. Aktsiru dzikra hadimil ladati yaknil maut. Perbanyaklah berzikir tentang sebuah peristiwa yang menghancurkan kelezatan dunia. Apa itu? Kematian. Berarti Bapak dan Ibu, Anda harus menyempatkan dalam satu hari berzikir khusus tentang kematian. Pertanyaannya, jam berapa Bapak berzikir tentang kematian? Ibu, dalam satu hari jam berapa Ibu berzikir tentang kematian? Padahal demi Allah, hadis ini telah jelas. Aktsiru dzikra hadimil ladati yaknil maut. Apakah Bapak punya waktu? Mungkin ba'da subuh, ba'da asar berzikir tentang kematian? Coba sekarang jujur, tanya dalam jiwa kita, dalam satu hari kapan waktu Anda berzikir tentang kematian? Padahal hadis ini sudah jelas, zikir kematian adalah zikir khusus jamaah. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda sudah menyempatkan berzikir khusus tentang kematian? Jam berapa? Ini perintah loh. Mungkin Anda selama ini berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu zikir. Salat juga zikir. Pertanyaannya, adakah waktu Anda dalam satu hari adzikrul maut? Karena ini perintah jamaah, perintah Nabi agar ada waktu khusus berzikir tentang kematian. Demi Allah akan melembutkan jiwa kita dan tahu hakikat tentang dunia dan tahu hakikat tentang kampung akhirat. Yang kedua, hadis riwayat Ibnu Majah
4259. Adi bin Umar annahu qala ja'a rajulun minal ansar fasallama 'ala nabi. Dari Ibnu Umar, datang seorang pemuda menemui Rasulullah, fasallama 'ala nabi, ia mengucapkan salam kepada Nabi. Setelah itu qala, dia berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, siapakah mukmin yang paling utama di hadapan Allah? Qala ahsanuhum khuluqan, mukmin yang paling afdal adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dia bertanya lagi, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas, siapakah orang yang paling cerdas? Qala aktsaruhum limauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal aqyas, orang yang paling cerdas, orang yang banyak mengingat mati. Jamaah, yang paling cerdas banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal menuju mati. Nah, ini yang harus kita selesaikan pagi ini. Bapak jangan beranjak pulang dari masjid ini sebelum Anda mempersiapkan waktu khusus untuk banyak mengingat mati. Karena inilahkah ulaikal aqyas, orang yang benar-benar cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya minta ibu, saya minta dalam sehari ada waktu Anda berpikir tentang kematian, Pak. Dalam sehari Bapak siapkan waktu-waktu untuk berzikir kematian. Karena apa? Ini perintah dari Rasulullah untuk melembutkan hati manusia agar kita terbebas dari penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Inilah penyakit yang membuat umat Islam direndahkan dan dicemooh. Karena apa? Terlalu nafsu kepada dunia begitu besar, sedangkan persiapan akhiratnya sangat tipis. Jamaah hadirin yang berbahagia, kematian itu sudah di depan mata. Kematian itu nyata. Ibu tidur? Oh enggak. Ibu pasti mati enggak? Pasti. Ibu persiapannya udah cukup? Oh, dilema kan? Ini dilema, Pak. Ibu, itu namanya pin-pinbo, pinter-pinter bodoh. Sudah tahu dunia akan Anda tinggalkan, jamaah. Sudah tahu harta yang Anda miliki akan dihempaskan. Sudah tahu kematian itu tak membawa apa. Tetapi energi Anda, waktu Anda, tenaga Anda habis untuk dunia. Keringat Anda habis untuk dunia. Sudah tahu kematian di depan mata. Kampung akhirat selamanya. Perjalanan Anda panjang, ibu. Dari yaumul barzah ke yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Dari yaumul ba'ats ke yaumul mahsyar, dikumpulkan. Dari yaumul mahsyar, yaumul hisab, ditimbang. Dari yaumul hisab ke yaumul syirat, melewati jembatan. Dari yaumul syirat, yaumul jaza, baru hari pembalasan. Setelah itu surga atau neraka. Anda hidup selama-lamanya. Lucunya, yang hidup sementara Anda perjuangkan mati-matian, sementara yang hidup selama-lamanya bekal Anda minimalis alias sedikit. Ini yang disebut pinter tapi bodoh. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita ini pintar, tapi kenapa bodoh dengan dunia? Terlalu berhasrat. Bapak, mana suaranya? Ada makhluk tak ada suara. Bapak, kalau bapak mati, istri ikut dikubur? Ibu, kalau suami mati, kalau ibu mati, suami ikut dikubur? Ngapain? Oh, kawin lagi. Ibu udah tahu ternyata rencana kita, Pak, ya. Luar biasa ibu ini. Ternyata suami yang Anda idam-idamkan, istri yang Anda idam-idamkan, keturunan yang Anda idam-idamkan tidak setia sampai akhir hayat. Buktinya Anda kembali ke kuburan sendiri, betul? Tidak bawa harta, tidak bawa keluarga, tidak bawa dunia yang selama ini Anda perjuangkan. Beli mobil Alphard dengan kredit 3 tahun. Harga basic 1.185.000.000, DP 500 juta, cicilan
3 tahun mati-matian kerja siang malam hanya buat bayar cicilan KPR rumah. Mati-matian KPR rumah. Pertanyaannya, apakah KPR ini dibawa mati? Halo? Itu yang Anda perjuangkan selama ini, luar biasa. Tetapi mohon maaf, Anda mati, Anda tinggalkan. Apa kata Nabi? Setiap yang wafat akan diiringi dengan 5 perkara. Sampai di kuburnya, 2 perkara pulang ke rumahnya. Siapa yang pulang? Keluarganya dan hartanya. Siapa yang masuk? Idza mata'ul insanun qata'a amaluhu. Setiap manusia yang mati, qata', terputus amalannya. Illa min thalathah, kecuali 3 perkara bekal terbaik kita. Illa min shadaqatun jariyah wa ilmin tunfa'ahu bihi, ilmu yang bermanfaat, waladun soleh yad'u lahu, doa anak yang soleh. Ini harta kita sebenarnya. Namun kenapa terkadang sedekah kita lebih kecil daripada beli skincare? Ada yang pakai skincare? Ada? Ibu, ada yang pakai skincare? Berapa harga skincare sekarang? Mereknya apa? MS Glow. Berapa MS Glow? 500 Ustaz, paket lengkap. Ada toner, facial wash, ada serum, ada day cream, ada night cream. Kok Ustaz tahu? Kan gue jualan skincare. Jamaah, Ibu, skincare 500. Sedekah pagi ini wow, keren kita ya. Kalau untuk urusan dunia kita nggak pernah hitung-hitungan lah, apalagi buat penampilan gitu loh. Tapi untuk urusan akhirat selalu ada kalkulasi yang harus kita hitung. Inilah unsur al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu besar kepada dunia. Hadirin yang berbahagia, ayo kita persiapkan kematian yang sudah di depan mata. Inilah materi pamungkas saya pagi ini. 8 tanda kematian husnul khatimah. Coba cek, apakah Anda punya saudara dengan mati cara seperti ini? Apakah Anda punya keluarga yang matinya dengan cara seperti ini? Maka saya akan menyebutkan 8 tanda kematian husnul khatimah. Kalau Anda punya orang tua, punya suami, punya istri, punya keluarga yang matinya seperti yang saya sebutkan, maka demi Allah, selamat kepada almarhum dan almarhumah. Dia mendapatkan tempat yang indah di sisi Allah. Yang pertama, tanda kematian husnul khatimah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3116. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhirnya meninggal dalam keadaan bersyahadat la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia akan masuk syurga. Itu dia masalahnya, Pak. Saat kematian sudah dekat dan Bapak Ibu menghadapi syakaratul maut, Bapak Ibu tahu Nabi berkata, orang yang naza, coba Ibu lihat, sampai ngorok. Orang yang naza, kenapa sampai ngorok? Nabi berkata, setiap sakaratul maut menghampiri dadamu dan nafas terakhir sudah ada di dadamu, inilah puncak sakit yang paling parah. Nabi berkata, setiap kematian melewati sakaratul maut, ketika ruh sudah berada di dadanya, akhir dari kematiannya, sakitnya seperti 300 kali bacokan pedang ditancapkan ke dada. Anda bayangkan 300 kali bacokan pedang ditancapkan ke dada. Itu yang membuat Anda susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Belum lagi mikirnya sakit yang luar biasa, belum lagi syaitan membisikkan sesuatu yang luar biasa. Maka kalau ada orang yang bernazak ditalkin la ilaha illallah, dibantu. Karena apa? Ini predikat pertama yang membuat kita husnul khatimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah
walaupun terbata-bata, tapi anda mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka anda dijamin masuk syurga. Maka perhatikan kematian orang-orang yang bersyahadat akan dimasukkan syurga. Kita lihat beberapa kali kematian syahid saudara kita di Palestina. Ada yang tangannya begini, Pak. Berarti mereka sudah siap. Bahkan menurut Bang Onim, malam menjelang tidur mereka sudah mengawali dengan syahadat. Karena apa? Kematian sudah ada di ujung tanduk. Dia sudah menyambut kematian. Sebelum tidur mereka bersyahadat. Karena kematian bisa datang dalam setiap detik jamaah. Karena dia tahu, maka siapa yang matinya mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka diletakkan di syurga. Yang kedua, hadis riwayat Tirmidzi nomor 982, mautul mu'min biirkil jabin. Mautul mu'min biirkil jabin. Kalau ada mukmin yang wafat dan dia husnul khatimah, maka akan keluar keringat di dahinya. Coba nanti anda lihat ibu, kalau ada jenazah, ibu pegang dahinya. Kalau bapak melihat jenazah, bapak pegang dahinya. Kalau dahinya biirkil jabin, selalu mengeluarkan keringat, hanya bagian dahinya, selalu ada keringat di dahinya, maka demi Allah husnul khatimah. Nanti lihat jenazah siapapun yang anda kunjungi takziah, pegang dahinya, Pak. Kalau ia selalu mengeluarkan keringat, maka inilah informasi dari Nabi, ia husnul khatimah. Yang ketiga, hadis riwayat Ahmad 10.48. Nabi berkata, ma min muslim yamutu yaumal jum'ah au lailatal jum'ah illa waqafullah fitnatal qabri. Seorang mukmin yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Kamis setelah maghrib, hari Kamis ba'da maghrib, atau Jumat sebelum maghrib, maka ia husnul khatimah. Tapi lihat dulu, tidak semuanya hadis ini ditelan atau ditelaah mentah-mentah. Contoh, Pak polisi lagi nembak maling hari Jumat, dan ternyata malingnya mati hari Jumat. Apakah husnul khotimah? Husnul khotimah dari Hong Kong. Makanya kita nggak boleh mati-matian menelaah hadis ini, Pak. Memang betul, mati hari Jumat, malam Jumat, husnul khotimah, betul. Tetapi koruptor yang ditembak hari Jumat, husnul khotimah dari mana? Maka lihat dulu track recordnya. Kalau dia memang orang baik, taat, meninggal hari Jumat, husnul khotimah. Tapi kalau Pak polisi nembak malingnya hari Jumat, mati hari Jumat, bukan husnul khotimah. Maka berhati-hati dengan hadis ini. Jangan ditelaah mentah. Jangan, karena mesti lihat track recordnya orang itu. Yang keempat, asyuhada khamsyah. Orang yang mati syahid ada 5 ibu, dan jaminannya syurga. Asyuhada khamsah. Yang pertama, al-mad'un, orang yang mati kena wabah. Jadi kalau kemarin ada saudara kita, keluarga kita yang mati kena corona, dan dia orang baik, maka syahid. Yang kedua, wal mabatun, sakit perut. Bapak ibu kalau ada keluarga yang mati dalam keadaan sakit perut, wafatnya dalam keadaan sakit perut, dan dia baik orangnya, maka syahid. Yang ketiga, wal ghariku, mati tenggelam. Tenggelam di laut, di sungai, mati dalam kondisi tenggelam, maka dia syahid. Yang keempat, wasahibul hadmi, mati kena reruntuhan. Makanya saudara-saudara kita di Palestina yang dibom, kena reruntuhan, mereka syahid. Karena sudah ada dalam hadis ini, wasahibul hadmi, orang yang mati kena reruntuhan adalah syahid. Yang kelima,
wa jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, itu syahid. Ini yang disebut level syahid di luar mati berperang di jalan Allah. Yang kelima, hadis riwayat Abu Daud nomor 3117, al-mar'ah tamutu bijum'in syahid, wanita yang melahirkan meninggal, wanita yang dalam keadaan hamil meninggal, wanita dalam keadaan nifas meninggal, maka dia adalah husnul khatimah. Maka siapapun perempuan yang hamil, melahirkan, nifas, dan dia meninggal, maka itu husnul khatimah. Yang keenam, ribatun. Rasulullah berkata, ribatun yaumi au lailatin khairum min syamis sahrin wa qiyamihi. Apa itu ribatun? Orang yang menjaga negara perbatasan. Contoh, abang polisi siapa namanya, Pak? Abang? Hah? Siapa? Jeffrey. Abang Jeffrey. Abang kalau ditugaskan di Papua, mau? Mau ya? Siap mati begitu dong? Iya. Kita kirim beliau ke Papua. Sampai di Papua, beliau bertugas. Sampai di sana ditembak sama OKB jamaah. Pulang dengan nama dan jenazah. Mati beliau syahid, husnul khatimah, sebab beliau disebut ribatun, orang-orang yang menjaga negara perbatasan. Siap Bang Jeffrey? Siap. Kapan berangkat? Serius, ini doa loh. Yang ketujuh, mangkutila duna malihi dakhalal jannah. Siapa yang mati gara-gara menjaga hartanya, surga. Maksudnya, mangkutila duna malihi. Ibu dirampok, rampoknya bawa senjata tajam. Bapak mati-matian membela keluarga, dan motornya, rebutan motor antara Anda dengan perampok. Anda terbunuh di tangan perampok gara-gara jaga motor CBR. Berapa harganya CBR? Yamaha NMAX dia yang baru, berapa harganya? Dijaga itu Yamahanya. Anda rela mati gara-gara jaga barang. Jawabannya surga jamaah. Jadi Anda kalau mati jaga barang, dijambret di tengah jalan, Anda mati, itu husnul khatimah. Mangkutila duna malihi, mangkutila duna ahlihi, mangkutila duna damihi, mangkutila duna dinihi. Siapa yang mati karena agamanya, keluarganya, hartanya, Anda terbunuh membela dunia, membela motor, husnul khatimah, Pak. Dan yang terakhir, man qala la ilaha illallah batiga wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa yang matinya berzikir, ibu, salat, baca Quran, umrah, menyebut Allah, betul-betul mati dalam keadaan menyebut nama-nama Allah, maka dia syurga. Man saumi yawma batiga wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan berpuasa. Saya kemarin punya teman orang Palembang, dia bilang sama mamanya, masih muda seusia saya, "Mah, saya kepala agak pusing, saya sahur dulu ya, Mah." Habis sahur, dia bilang sama mamanya, "Bangunkan saya menjelang adzan zuhur, saya mau ke masjid." Apa yang terjadi jamaah? Habis subuh dia tidur karena kepalanya pusing. Zuhur dia wafat. Maka orang yang wafat dalam keadaan puasa, habis sahur, tanda-tandanya husnul khatimah.
Yang ketiga, man tasaddaqa bisadaqatin khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan bersedekah, habis sedekah, habis kasih-kasih, Anda meninggal demi Allah, itu tanda-tanda husnul khatimah. Bapak mungkin ingat cerita ulama NU Kiai Haji Maimun Zubir, Pak. Beliau dikubur di Ma'la, Pak. Biasanya 2 tahun jenazah di Ma'la akan diambil karena sudah menjadi tulang belulang. 2 tahun. Kemarin penduduk Mekah dibikin heboh karena satu-satunya jenazah yang masih utuh adalah jenazah Kiai Haji Maimun Zubir. 2 tahun kafannya, berat badannya, bentuknya seperti semula ia dimakamkan. Harumnya luar biasa. Penggali kubur menjadi saksi, menjadi bahan perbincangan. Kenapa bisa begitu? Tapi kita tidak kaget, karena demi Allah, orang yang baik akan dilapisi hanut, Pak. Apa itu hanut? Obat pengawet mayat yang Allah kasih melalui tangan malaikat. Makanya rata-rata orang yang dikasih hanut, jenazahnya tidak akan busuk sampai kapanpun. Dan beliau punya rahasia wafat, Ibu. Kiai Haji Maimun Zubir wafat di kota Mekah, di depan Ka'bah, setelah sholat tahajud. Masya Allah. Di kota Mekah, di depan Ka'bah, setelah sholat tahajud. Pantas jenazahnya awet. Ingat jamaah, Nabi berkata, kita mati sesuai dengan hobi dan kebiasaan kita. Manusia diwafatkan dengan kesenangannya. Kalau Kiai Haji Maimun Zubir wafat dengan tahajud, berarti beliau memang gila tahajud, jamaah. Suka tahajud, hobinya tahajud. Sekarang tolong tanya sama diri kita, Bapak hobinya apa, Pak? Mancing. Ada yang hobinya mancing? Ada? Hobinya mancing, mati dalam keadaan mancing kita lah. Ibu, ibu hobinya apa? Masak. Dari pasar habis goreng tempe, matilah kau. Masak hobinya. Mari jamaah, kita diwafatkan dengan hobi kita dan kebiasaan kita. Kita nilai, kira-kira hobi kita ini dominan apa? Bang Jeffrey, hobinya apa? Hah? Di jalan? Nangkepin orang yang nggak pakai helm. Jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita persiapkan rencana hidup kita agar kita husnul khatimah. Bagaimana langkahnya? Sesuai dengan amanat kehidupan yang Allah tetapkan kepada kita. Wa ba'tagi fima atakallahu darul akhirah. Ayo berbenah untuk kepentingan akhirat. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Kita hiasi dengan ketaatan yang maksimal dan perbuatan baik yang maksimal. Demi Allah, jangan pernah hidup kecuali berbuat baik. Demi Allah, jangan hidup kecuali jadi orang baik. Jangan pernah hidup kecuali Anda hiasi hidup kita dengan ketaatan dan ibadah. Jangan hidup kecuali harta Anda, jiwa Anda bermanfaat untuk jalan Allah dan orang lain. Maka prinsip hari ini, jangan hidup kecuali dengan taat, jangan hidup kecuali dengan berbuat baik. Hiasi waktu kita. Tidak lama jamaah, waktu Anda dan saya semakin sempit. Waktu Anda dan saya tidak lama. Maka perbanyak kebaikan, perbanyak sedekah, perkuat salat sunnah, hadiri majelis, salat di masjid, hindari maksiat, jauhi perbuatan dosa, jauhi su'ul adab, jauhi akhlak yang buruk. Maka demi Allah, inilah kunci kehidupan husnul khatimah. Dan saya berdoa semoga yang hadir wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah
Siap-siap yang sudah menghitung hari jamaah. Ibu, udah cukup. Ibu, siap-siap yang menghitung hari. Ada yang usianya 60, ada? Oh banyak, 3 tahun lagi dong. Kan Rasulullah 63. Ada yang 62 tahun 11 bulan 29 hari, ada? 1 hari lagi. Ya Allah. Saya tadi kaget berdialog dengan Pak Ibrahim Yusuf. Bapak berapa usianya? 74. Innalillah. Berarti bapak panjang umur. Jarang loh. Tapi sekaligus sedih. Karena apa? Menghitung waktu. Karena hidup umat Nabi ini baina sitin wasabiin, antara 60 sampai dengan 70. Kalau sudah 74 berarti nggak lama lagi jemaah. Aduh. Semoga kita persiapkan dari sekarang. Tapi bukan berarti yang pegang mic ini lama, Pak. UJ 40, Habib Munzir 40, Olga Saputra 40, Arifin Ilham 49, Syekh Ali Jaber 44. Kok 44 kepala 4 semua ini? Ada yang kepala 4? Ada? Sebentar lagi berarti Anda. Ya Allah jamaah, ayo. Kita siapkan dari sekarang. Harus dipersiapkan. Waktu kita nggak lama, sebentar lagi. Hadirin, agenda saya yang kedua adalah berjuang untuk Sumatera Utara. Saya dihadirkan untuk mengajak warga Sumatera Utara menciptakan generasi syabun nasa'a bi ibadatillah, anak-anak muda yang taat kepada Allah. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Surat Al-Kahfi ayat 13. Maka generasi inilah yang akan menjadi pedoman kita. Mari, sudah saatnya yang muda memimpin. Sudah saatnya yang tua menyingkir. Sudah saatnya yang muda memegang kendali. Karena apa? Di tangan kalianlah Islam akan dipertanggungjawabkan. Hari ini tugas saya yang kedua adalah menyampaikan informasi kepada jamaah tentang Yayasan Ikhwanul Quran Indonesia yang berada di tebing tinggi Sumatera Utara. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Silakan Ustaz, sini dulu dong. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak aruf. Saya perkenalkan Pak Ibrahim. Inilah sosok yang membawa saya ke masjid ini. Masya Allah. Kami punya syiar. Apa Ibu? Membantu pesantren beliau. Jadi pesantren beliau yang sedang jalan itu sekarang Tahfidz Al-Husna, yang sebentar lagi akan diproyeksikan menjadi yayasan atau pesantren Ikhwanul Quran Indonesia. Nah, pesantren ini dihuni oleh keluarganya Allah. Sebab Nabi berkata, Ahlul Quran Ahlullah wa khassah. Penghafal Quran keluarganya Allah, dan dia khusus di hadapan Allah. Cuman Bapak Ibu, santrinya sedang tinggal di ruko orang. Sekali lagi, santrinya numpang di ruko orang. Karena menumpang, otomatis mereka belum bisa berkarya secara mandiri. Nah sekarang mereka sedang membangun tanah wakaf seluas 400 meter. Alhamdulillah dapat tanah wakaf. Mereka akan segera pindah ke pesantren yang diwakafkan dan meninggalkan ruko milik orang. Sampai kapan? Sampai bangunannya selesai. Karena hari ini belum bisa ditempati, hanya berupa tiang-tiang. Mana tiang-tiang yang tadi itu? Coba tengok. Nggak bisa di ini. Bisa Pak? Sekarang masih berupa tiang ya Ustadz ya?
Sudah naik batu. Itu dia jamaah. Ya Allah, mana bisa tidur di situ? Jadi mereka saat ini baru berupa pasir. Nah, inilah hajat saya jamaah. Hari ini saya datang ke masjid, diundang khusus untuk membuat jamaah membangun rumah di surga. Apa itu maksudnya? Kami membuka kesempatan wakaf sedekah untuk Yayasan Ikhwanul Quran. Bapak Ibu, di sini ada plakat yang akan diserahkan kepada jamaah yang berkontribusi menyumbang pesantren pagi ini. Ada sertifikat juga sebagai bentuk kenang-kenangan amal jariah kepada Anda. Hari ini kami mengajak jamaah untuk berwakaf pada pesantren Ikhwanul Quran Indonesia. Bagaimana caranya? Nanti yang berwakaf kita akan bertawassul bil amal. Sama-sama berdoa jamaah. Karena Nabi berkata as-sadaqatun syai'un alim. Sedekah itu mengabulkan hajat. Maka nanti ibu bapak yang bersedekah langsung akan saya doakan satu persatu. Mungkin ibu punya penyakit yang belum sembuh, mungkin bapak ada penyakit yang belum sembuh. Hari ini kita doakan dengan tawassul bil amal sedekahnya. Menikah belum ada keturunan, punya anak, anaknya menikah belum ada keturunan, sudah 10 tahun. Ayo kita undang dengan wakaf dan sedekah. Ingin berangkat umroh ke Baitullah atau haji, dimudahkan perjalanan hajinya, kita pancing dengan sedekah. Ingin mendoakan bapak ibu yang wafat, ingin sampai hari ini ke kuburnya, kita doakan dengan sedekah Anda. Mendoakan keluarga, keturunan yang soleh dan soleha. Atau ada niat untuk menjual rumah, ada niat untuk menjual tanah, atau menjual barang tapi susah lakunya. Ayo kita pancing dengan sedekah, insya Allah dimudahkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang bersedekah ada 2 cara pembayaran. Yang pertama, kalau hari ini ada rezeki, silakan dibayar hari ini. Kalau belum ada rezeki, atas nama pesantren titip nomor rekening. Nomor rekening ini akan diberikan kepada Bapak Ibu. Kapan dibayar sedekahnya? Kapan saja kalau Bapak Ibu punya kelonggaran rezeki. Artinya tidak harus minggu depan, tidak harus 2 minggu lagi. Kapan ada rezeki, bantuan Anda sedang ditunggu untuk pembangunan pesantren Yayasan Ikhwanul Quran di tebing tinggi. Artinya yang bersedekah hari ini tidak harus bayar hari ini. Kapan Ustadz? Kapan saja kalau ada rezeki, silakan ditransfer sendiri atau langsung datang ke tebing tinggi di mana pesantren ini berada dan numpang di ruko orang dalam proses pembangunan. Ustadz, saya mau ke sana aja langsung kasih ke pesantrennya, boleh? Dicatat hari ini atau nanti dibayar. Kalau saya ada hajat, Ustadz, saya pengen jual rumah nih, rumahnya susah laku, saya awali dengan sedekah, tapi dibayarnya nanti kalau rumahnya sudah laku ya, boleh. Jamaah silakan ikut ambil peran membangun rumah di surga. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak harus bayar hari ini. Kapan ada rezeki, kapan ada kelonggaran rezeki, ditransfer atau Bapak Ibu jalan-jalan langsung datang ke tebing tinggi melihat pesantrennya dan kondisinya. Baik, kami ada beberapa penawaran harga wakaf. Bapak Ibu boleh pilih sesuai kemampuan dan selera. Kami akan membuka dari harga yang paling tinggi, menengah, sedang, dan wakaf yang paling kecil. Kalau tidak mampu yang paling tinggi, silakan mainkan yang paling kecil. Insya Allah waktu ini adalah waktu terindah bagi seorang mukmin untuk berkiprah, menghiasi hidupnya dengan amal soleh. Baik,
Bismillah. Proses membangun rumah di surga yang akan difokuskan pada pembangunan pesantren Ikhwanul Quran Tebing Tinggi sebagai pesantren tahfidz Quran kita mulai. Yang cocok dengan harga ini, mohon kesediaan Bapak Ibu dengan hormat untuk maju ke depan menerima plakat dan kami doakan sesuai hajatnya. Bismillah. Wakaf pesantren dibuka dengan angka pertama senilai 10 juta rupiah. Siapakah hamba Allah yang siap? Silakan Bapak. Masya Allah. Boleh maju Pak. Barakallah. Takbir. Barakallahu fiik. Maaf Pak. Maaf Bapak Ibu. Ini bukan riak. Saya khawatir nanti ada prasangka atau dhon. Karena demi Allah, syirran wa alaniyatan. Sedekah boleh terbuka dan sembunyi-sembunyi. Tapi kali ini jangan sembunyi ya. Kali ini kita harus terang-terangan untuk memancing yang lain bersama-sama. Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Abdurrahman Harahap. Bapak Abdurrahman Harahap. Masya Allah, barakallah. Tidak muja menjadi orang pertama dalam kebaikan. Iya, iya Pak Ustaz. Bapak, apa hajat dan doanya? Hajatnya Pak Ustaz, anak saya Muhammad Dafar Harahap lagi di tahfiz Sulaimaniyah untuk menuntut menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan didoakan Pak Ustadz supaya dia sehat, semangat, kemudian diberi Allah kekuatan untuk dianya supaya bisa menghafal Al-Quran. Masya Allah, Bapak sudah punya tabungan surga ya. Anak menghafal Quran. Ya, Pak Ustaz. Kita doakan ya, Pak Ustaz, agar berkah hidup beliau ya, dunia akhirat. Baik. Ya, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Diwakafkan untuk putra beliau ya Rabb. Jadikan sedekah dan wakaf ini kebaikan yang melimpah untuk hidupnya dunia akhirat. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a rabbana hab lana minas salihin rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, hadirkan kebaikan untuk putra beliau, lancarkan dalam proses penghafalan Qur'annya, istiqomahkan untuk menjaga hafalannya, dan jadikanlah hamba-hamba yang membawa orang tuanya menuju surga atas hafalan Qur'annya. Ya Allah, selamatkan jiwanya, berkahi langkahnya, dan sukses menggapai kebaikan dunia akhirat. Amin. Bapak, kami serahkan kenang-kenangan Bapak, mohon diterima Bapak Abdurrahman Harahap ya. Barakallah. Semoga kenang-kenangan ini menjadi pengingat kita tentang jariah ya. Barakallah ya. Terima kasih Pak. Bapak sehat selalu ya. Amin. Berkah selalu ya. Barakallah. 10 juta kedua. Masya Allah. Assalamualaikum Ayahanda. Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa Bapak? Muhammad Faisal Nasution. Masya Allah, Bapak Muhammad Faisal Nasution. Bapak Muhammad Faisal, apa hajatnya Pak? Untuk ibu almarhum ayahnya. Masya Allah, barakallahu fik. Setiap sedekah atas nama orang tua sampainya langsung hari ini Pak. Kita doakan ya untuk almarhum dan almarhumah. Senangnya hari ini orang tua, sebab demi Allah alam barzah itu hidup. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Al-Baqarah 154. Jangan kamu pikir orang yang mati itu mati, maka hakikatnya alam barzah sedang menanti orang tua yang dikirimin sedekah ini akan diangkat derajatnya di kuburnya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau wakafkan untuk hadiah almarhum dan almarhumah kedua orang tua beliau. Allahumma gfir lahum
warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, jadikan wakaf ini taman surga untuk orang tua beliau. Sampaikan ya Rabb rasa cinta, penghormatan dan bakti beliau kepada orang tuanya yang telah wafat. Ampuni dosa mereka, angkat derajat mereka, lapangkan kubur mereka, beri nikmat ya Rabb, dan kembalikan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Masya Allah. Silakan Bapak, mohon maaf kenang-kenangan dari kami, pengingat kita. Barakallah. Terima kasih Pak. Berkah sekali ya. Barakallah. Terima kasih Pak ya. 10 juta ketiga. Masya Allah Pak Haji Ibrahim. Takbir. Barakallah. Ayahanda, ini orang tua saya ini 74 tapi rasa 47. Apa hajatnya ayahanda Haji? Untuk dua orang tua baik. Sudah berkeluarga semuanya? Sudah. Masya Allah, baik. Kita doakan ya. Diwakafkan untuk orang tua beliau yang telah wafat. Ya Allah, sampaikan hari ini ke kuburnya ya Rabb. Jadikan amal soleh yang mengangkat derajat orang tua beliau. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, hadirkan kebaikan sedekah ini menjadi taman yang indah di kubur orang tua beliau. Angkat derajat mereka ya Allah, senangkan di kuburnya ya Rabb, hiasi dengan nikmat kubur, jauhkan dari azab kubur, dan kembalikan orang tua beliau dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, mendoakan anak-anak beliau yang sudah berumah tangga. Semoga hadiah ini menjadikan rumah tangganya rukun, bahagia, sakinah, mawaddah, dan selalu dalam keridhaan Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Amin. Barakallah Pak Haji. Masyaallah, terima kenang-kenangan yang enggak seberapa ini Pak Haji. Kita foto dulu Pak Haji. Barakallah. Terima kasih ya. 10 juta keempat. Ibu ada? Ibu nggak usah malu ya. Kalau ada hajat, boleh. 10 juta keempat ada? Hadirin, sudah 3 orang di angka 10 juta, Masya Allah. Ada lagi? Baik, kalau begitu saya akan turunkan di bawah 10 juta. Yang berminat di angka ini boleh angkat tangan dan maju ke depan. Bismillah. Untuk kebaikan santri tahfidz Yayasan Ikhwanul Quran Indonesia, dibuka dengan harga di bawah 10 juta di angka 5 juta rupiah. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Silakan. Assalamualaikum Bapak. Barakallahu fiik. Dengan Bapak siapa? Arman Setiabudi. Bapak Arman Setiabudi. Apa doanya Pak Arman? Hajat apa Pak? Untuk kedua orang tua. Untuk Bapak Ibu, Masya Allah, dan mertua baik. Ada lagi Pak Arman? Hajat anak saya lagi seleksi, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Sudah tes Pak? Sudah tes. Tinggal menunggu hasil. Masih ada proses lagi. Oh Masya Allah. Kita doakan sedekah ini tidak akan menolak hajat anak Bapak. Sudah dalam kebaikan insya Allah. Tepat, ini waktu yang sangat tepat, memperkaya secara ruh. Kita doakan ya. Baik. Diwakafkan untuk orang tua beliau yang sudah wafat dan mertua beliau. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, dihadiahkan untuk orang tua dan mertua beliau. Jadikan wakaf ini taman kehidupan yang berkah di barzah. Hiasi barzahnya dengan nikmat kubur. Lapangkan kuburnya ya Rabb. Ampuni dosa mereka, angkat derajat mereka, dan kembalikan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Sampaikan anaknya selalu ingin berbakti dan mencintainya untuk orang tuanya. Yang kedua, diwakafkan untuk anak beliau yang saat ini sedang punya hajat, mengikuti seleksi tes cita-citanya.
Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala. Amin. Sampaikan salam saya buat bapak anak yang sedang berjuang. InsyaAllah jangan lupa tahajudnya, dikuatkan. Kalau ada waktu bisa kami undang Ustadz ke masjid kami. Boleh. Ustadz beliau mengundang saya ke masjid beliau. Mungkin nanti waktunya kami. Boleh Pak, InsyaAllah masih ada waktu ya. 5 juta kedua, Ibu boleh maju, Masya Allah. Ada lagi dari kamu Bapak, silakan. 5 juta kedua, ketiga boleh? Boleh Pak, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan yang di angka 5 juta untuk maju. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa Bapak? Abdurrahman. Bapak Abdurrahman. Pak Abdurrahman, bismillah. Apa hajatnya Pak Abdurrahman? Yang pertama untuk 2 boleh? Boleh. 2 hajat. 3 boleh Pak. Yang pertama untuk kedua almarhumah kedua orang tua. Baik. Yang telah mendahului. Baik. Kemudian yang kedua, saat ini istri saya sedang dalam masa penyembuhan. Sedang sakit ya Pak ya? Penyembuhan Baik. sudah sembuh tapi belum kembali seperti semula. Mudah-mudahan bisa sembuh yang sebenar-benar sembuh. Iya. Saya titip air putih buat istri. Sebab kata Allah, waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Hidup itu dari air. Maka air yang didoakan, diruqyah akan menjadi syifa, penyembuh. Ada air? Boleh. Kita doakan untuk almarhum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diwakafkan untuk orang tua beliau. Jadikan wakaf ini kebaikan di kubur mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, lapangkan kuburnya. Sampaikan hadiah ini ya Rabb, pagi ini ya Rabb. Senangkan orang tua beliau dan kembalikan orang tua beliau dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, diwakafkan dalam proses penyembuhan istri beliau. Dibuka. Nggak usah. Allahumma rabban nas'ad bihil basa ashfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dika min sarri kulli nafsin au ainin au hasidin Allahu yasfika. Bismillahi arkika. Ya Rabb, kami meruqyah dengan ruqyah Rasulullah. Angkat penyakit istri beliau, sembuhkan ya Rabb, bersihkan, sehatkan dengan doa dan wakaf ini. Amin. Titip ya Pak. Barakallah. Terima kasih Pak. Ya. Silakan. Abang yang di luar boleh maju. Ibu. Wanita pertama, Masya Allah. Dengan ibu siapa? Ibu Haryani. Apa hajatnya Bunda? Yang pertama untuk kedua orang tua atau mertua. Baik. Yang kedua untuk kemurahan jodoh anak. Oh Masya Allah. Anak perempuan ya? Baik. Diwakafkan untuk almarhumah orang tua dan mertua. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, kami titip sedekah jariah ini, sampaikan ke kubur mereka ya Rabb. Senangkan hadiah dari anaknya, berikan nikmat kubur dan hadirkan husnul khatimah. Yang kedua ya Allah, hadirkan pasangan hidup untuk putri beliau, hadirkan imam yang baik, jodoh yang berkah dunia akhirat. Allahumma inni nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala. Amin. Berkah Bunda. Barakallah. Terima kasih ya Bun. Ya. Ya. Abang, silakan. 5 juta berikutnya ada lagi. Mohon maju. Silakan Abang. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Pak Yusman. Pak Usman. Yusman. Oh Yusman. Apa hajatnya Pak Yusman? Untuk anak-anak. Baik. Untuk kemudian untuk keberkahan dalam keluarga, Rumah tangga. ya. Baik ya. Diwakafkan untuk keberkahan anak-anak beliau. Hunalika da'a Zakaria rabbah
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Diwakafkan untuk keberkahan keluarga dan rumah tangga beliau. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Berkah selalu. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Isman. Barakallah. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Dengan Irwan Setiawan. Bapak Irwan Setiawan, Masya Allah. Irwan Setiawan. Oh, Irwan Nasution. Apa hajatnya Pak Irwan? Ya, semoga Allah memberikan kesehatan Baik. kepada keluarga. Baik, Kemudian anak. Baik. Mudah-mudahan urusan sekolahnya atau baik, kuliahnya. baik. Kita doakan ya. Diwakafkan untuk rezeki kesehatan untuk beliau dan keluarga. Allahumma rabban nas abihil basa ashfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Diwakafkan untuk keberkahan anak-anak dalam menempuh pendidikan, mudahkan, lancarkan dan sukseskan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Barakallah. Insyaallah. 5 juta berikutnya ada Ibu, Bapak. Baik, silakan Abang. Masya Allah. Kami masih memanggil di angka 5 juta sebelum kami turunkan di angka terakhir. Assalamualaikum. Dengan Abang siapa? Erik. Bang Erik. Apa hajatnya Bang Erik? Untuk orang tua, mertua yang udah wafat. Yang wafat mertua. Ayah saya. Oh, ayah mertua. Ayah dari istri. Oh, baik. Ya. Terus supaya anak-anak jadi anak yang soleh. Soleh dan soleh. Berkala hidupnya gitu. Baik. Diwakafkan untuk orang tua dan mertua yang sudah wafat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, jadikan hadiah pagi ini sampai ke kuburnya ya Rabb. Jadikan hadiah ini taman surga ya Rabb. Sampaikan kepada orang tua beliau keberkahan agar kembali menjadi husnul khatimah. Untuk anak-anak yang berkah, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Terima kasih Bang. Barakallah Bang Erik. Ada lagi 5 juta Ibu Bapak. Baik, saya umumkan di angka terakhir. Yang ingin berwakaf di angka 3 juta, 2 juta, dan terakhir 1 juta. Kami mohon untuk mencatatkan ke adik-adik yang sudah ada. Adik, boleh ditawarkan? Ibunda, yuk. Silakan datangi aja. Mau di angka berapa? 1 juta boleh, 2 juta boleh, 3 juta boleh. Sambil menunggu doa-doanya. Yang ingin menjalankan ibadah sholat, boleh Bapak? Ini sudah masuk 2 ya. Syuruknya udah lewat ini. Silakan. Kami tunggu yang ingin 3 juta, 2 juta, dan 1 juta. Silakan. Boleh ditawarin Bapak-bapak. Ustaz Danu, didatangi aja nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau 1 juta, 2 juta. Nggak apa-apa. Boleh? Hah? Kenapa? Ya kalau yang mau wakaf catat nanti boleh suruh maju. Kadang ada bapak yang malu, kita yang jemput boleh. Silakan Abang. Bapak, ya. Danu. Kadang ada yang
rajin. Semoga keluarga besar BKR Afifah selalu berkah dan insyaallah selalu dalam hidup Allah. Amin. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Ustaz. Oke Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz. Mohon foto bersama dulu Ustaz dari